Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada. Shalom. Shalom. Kita ada di sini malam hari ini dalam acara Mesbah Keluarga dan doa bagi kota dan bangsa kita. Biarlah ini bukan satu rutinitas belaka, tapi sungguh-sungguh kita datang dengan kerinduan, dengan satu tekad keyakinan yang kokoh. Pada waktu umat Tuhan berdiri dan berdoa bagi kota dan bangsanya, Tuhan mendengar dan menjawab dari sorga. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin sangat besar kuasanya. Mari saudara bergabung dengan kami dari kota Atambua. Kita berdiri dari kota itu menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, mendesak mundur semua kekuatan musuh, segala kuasa penyakit dihancurkan di dalam nama Yesus. Semua ketakutan dilenyapkan, kekhawatiran disingkirkan dan diangkat. Bangkitnya gereja yang penuh dengan kuasa. Ambil seluruh selengkap senjata Allah, berdiri dari ruang takhta. Mari kita berdiri bagi kota dan bangsa kita, bawa korban syukur pada Tuhan. Haleluya. Amin Tuhan. Amin Tuhan. Amin. Amin Tuhan. Kami sembah Engkau. Mari datang dengan penuh kepercayaan, penuh iman kepada Tuhan. Apapun keadaan yang sedang kita alami, kita tidak hidup dari apa yang kita lihat, dari fakta, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Kita hidup karena percaya, percaya firman, percaya Yesus Tuhan. Tuhan ada di tengah-tengah kita. Haleluya. Kami sembah Engkau. Kami berikan pujian, pengagungan bagi Tuhan. Dari pulau timur kami sembah Engkau Tuhan. Biarlah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal mengalir di setiap hati kami. Allah kekuatan kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Ini hidup kami malam hari ini Tuhan. Kami ada bukan karena kuat dan gagah kami. Setiap hari kami melihat mujizat Tuhan nyata dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas perlindungan-Mu Tuhan. Biarlah segala yang bernafas memuji-muji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Katakan bersama kami di tempat ini, yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus. Biar Yesus menjadi pusat penyembahan kita. Fokus kita hanya kepada Yesus Tuhan. Dia yang duduk di takhta, layak menerima segala pujian, pengagungan dan penghormatan kita. Haleluya. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya
Tuhan, hanya Yesus yang kami sembah. Yang ku sembah hanya Yesus, yang ku puja hanya Yesus, yang ku sanjung hanya Yesus. Sebab tinggikan Tuhan, pulau-pulau sembah Tuhan, Timor Leste sembah Tuhan, Indonesia sembah Tuhan, Nusa Tenggara Timur sembahlah Tuhan. Terima pujian sebab Kau diagukan, Yesus Raja di atas segala
satu-satunya yang kita andalkan dalam hidup ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan, jangan lepaskan hadapanmu dari Dia. Engkau Tuhan yang ajaib, yang menyertai kami Tuhan. Kau Allah yang setia, Kau memelihara kami sampai malam hari ini. Mari ucapkan syukur pada Tuhan. Mari anak-anak, orang tua semua katakan terima kasih Tuhan. Berikan kami hati yang baru, hati yang mencintai Tuhan, hati yang suka menyembah Tuhan, hati yang merindukan Tuhan lebih dari segalanya. Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Mari katakan dengan iman. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, pemulihku. Katakan dengan iman pada Tuhan, tidak ada yang lain yang kami andalkan dalam hidup ini. Kami bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seluruh keberadaan hidup kami ada di dalam Engkau. Tuhan, Engkau yang setia. Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, harapan, sumber kedamaian.
kekuatan ilahi. Saya terima kesehatan ilahi. Saya terima takaran anugerah yang memampukan aku untuk terus terabas, terus berfungsi sebagai anak-anak Allah di muka bumi ini. Haleluya. Sapa Tuhan, semua angkat tangan. Sapa Tuhan, jamah Tuhan. Ayo jamah sama dengan agresif. Dan doa untuk kota Atambua, untuk Kevaso, Kupang dan semua di Pulau Timur, seluruh Indonesia ada di dalam genggaman tangan Tuhan yang berkuasa. Menghancurkan semua virus, menghancurkan roh kematian di dalam nama Yesus. Menghancurkan roh ketakutan, disingkirkan dari setiap hidup kami, dari setiap keluarga dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih buat anugerah ilahi-Mu Bapa, yang terus Bapa curahkan dalam kehidupan kami Tuhan. Sehingga sampai pada saat sore hari ini Tuhan, kami masih ada di dalam hadirat Tuhan. Kami sangat bersyukur kepadamu Tuhan. Kami bangga kami punya Allah yang luar biasa, yang selalu melindungi dan memberkati, menyembuhkan dan memulihkan kami setiap saat dan setiap waktu Tuhan. Karena terus celikan setiap mata hati kami Tuhan, untuk terus melihat Tuhan yang besar di dalam seluruh kehidupan kami, di dalam seluruh situasi dan keadaan hidup yang kami sikapi, di dalam jalan-jalan hidup kami. Kami melihat Tuhan lebih besar dari semua fakta dan keadaan yang terjadi di dalam hidup kami. Sebab kami percaya kami sembah Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup melakukan perkara-perkara yang mustahil di dalam hidup kami Tuhan. Bapa, sore hari ini kami sungguh bersyukur kepadamu buat anugerah-Mu, buat kebaikan-Mu yang tidak berkesudahan di dalam hidup kami Tuhan. Satu sore hari ini kami datang dan mempersembahkan kehidupan kami di atas mezbah suci-Mu Tuhan. Jadikan kami menjadi umat yang layak, yang hidup di dalam kuasa perkenanan-Mu Tuhan, yang berjalan dalam realita hadirat Tuhan. Perkara-perkara surga yang pribadi kami lewat pribadi, lepas pribadi, lepas keluarga. Kami percaya hadirat Tuhan akan terus mencengkeram kehidupan kami, sehingga hati yang kami miliki akan terus dicondongkan hanya kepada seluruh perintah dan ketetapan-Mu Tuhan. Sebab hari-hari yang jahat ini Tuhan, kami tahu hanya firman-Mu lah yang sanggup menjaga kami, hanya firman-Mu dan Roh-Mu lah yang sanggup memelihara dan melindungi kami dan memampukan kami untuk melewati badai hidup yang kami hadapi di depan kami ya Tuhan. Kami bersyukur kami ada di bangsa kami. Kami berdoa memberkati Indonesia dengan seluruh anugerah-Mu Tuhan. Sepanjang 1 tahun bahkan 1 tahun lebih, virus corona sedang berkuasa di kota dan bangsa kami. Tetapi satu hal yang kami percaya, Kami percaya Tuhan berkuasa. ada di bangsa kami. Tuhan berhasil hancurkan semua kekuatan musuh. Ini waktunya untuk orang-orang mencari Tuhan. Dalam nama Yesus, berikan hati, jamah siap hati. Amin Tuhan. Dalam nama Yesus, kami lepaskan roh kehidupan mengalir roh kehidupan atas desa-desa dan kota-kota. Ada keselamatan dalam nama Yesus. Kami
Tuhan. segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Engkau, Tuhan. Yes, Lord. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami memberkati Indonesia dengan seluruh janji Tuhan. Dan kami Semua percaya tenaga medis firman yang sudah dijamah dan didapatkan dipulihkan. tidak akan kembali Dilindungi dokter, dengan sia-sia. perawat, Kami semua memberkati tenaga setiap medis. orang-orang Dalam yang nama berdiri Yesus. di garda depan Tuhan untuk Yesus, para relawan. menghadapi Dalam nama Yesus. corona ini, Tuhan. Tuhan Tim medis menguatkan dan semua, melindungi mereka. orang-orang yang bergerak di sana, Tuhan. Kami berdoa, Tuhan, tutup bungkus mereka dengan kuasa darah-Mu. Berikan hikmat dan kebijaksanaan. Darah-Mu akan terus mengalir dalam kehidupan mereka. Angkat segala roh ketidakjujuran dalam hidup mereka. Berikan mereka roh takut akan Tuhan. Keadilan ada di bidang kesehatan. Bapa, tidak ada seorang pun mengambil keuntungan di tengah-tengah keadaan kesusahan, Tuhan. Kami berdoa Engkau memberkati pemerintah bangsa kami, Tuhan. Punya hati yang peduli, masyarakat, rakyatnya yang menderita. Dalam nama Yesus. Darah Yesus berkuasa. Angkat segala roh ketakutan di dalam setiap orang-orang. Di dalam nama Yesus, sebab kami percaya orang-orang yang takut akan mudah mengalami pergumulan demi pergumulan. Tetapi orang-orang yang terus berani dan percaya kepada Tuhan, kekuatan yang mengalir dari ruang takhta akan selalu menjadi bagian kami, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin, Kami Tuhan. memberkati seluruh bangsa kami. Kami lepaskan mujizat kesembuhan ilahi, kesehatan yang ilahi dalam menjadi bagian dari Kabupaten Belu, Yes, atas Indonesia, atas NTT, atas Pulau Timur, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan. Dan kami terima kehidupan Terima ilahi kasih, Roh dalam Kudus. menjadi bagian kami semua, Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Bapa. Segala perkara kami tanggung di dalam Engkau yang memberikan kami kemenangan di dalam segala perkara. Amin, Di Tuhan. dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Menyerahkan ibadah kami sore hari ini Haleluya. di dalam tangan pimpinan kuasa-Mu. Haleluya. Amin. Silakan duduk, umat Tuhan. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Mengapa? Karena Tuhan menyertai kita. Apapun keadaan yang sedang kita hadapi, tetap kuat di dalam Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ingin kita menyanyikan pujian itu. Kuatkanlah hatimu. Lewati setiap persoalan, Tuhan Yesus selalu menopangmu. Jangan berhenti harap padanya. Tuhan pasti sanggup. Tangannya takkan terlambat untuk mengangkatmu. Tuhan masih sanggup. Amin Tuhan. Percayalah, Dia tak meninggalkan. Tuhan ada bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian yang sedang mengikuti acara ini lewat radio Misi Kalvari di Atambua. Kita sedang di rumah sakit, engkau sedang di rumah, di pesisir pantai, di lembah-lembah, di desa-desa, di pegunungan-pegunungan yang menangkap siaran kami. Amin Yesus. Mari kuatkan hati, Amin Tuhan. serahkan hatimu kepada Tuhan. Jangan lemah, jangan takut, sebab Tuhan ada beserta kita. Kuatkanlah hatimu, lewati setiap persoalan. Tuhan Yesus selalu menopangku.
Katakan amin Tuhan. Amin Tuhan. Kami percaya Engkau sanggup menolong kami Tuhan. Amin. Kau pasti sanggup, Engkau masih sanggup. Sanggup menolong kami apapun keadaan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berbicara buat kami semua. Kami menaklukkan setiap pikiran tunduk di bawah pikiran Kristus. Amin Tuhan. Berikan kami roh hikmat, pengertian, Ya. pemahaman, Amin. pengenalan akan Allah yang benar. Kami mengerti firman. Amin. Dan karena kami mengerti, kami mudah untuk melakukannya. Amin. Terima kasih Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi dengan roh hikmat dan pengertian. Nyatakan isi hati-Mu kepada kami malam ini. Kekuatan yang baru untuk hamba-Mu Tuhan. Angkat semua kelelahan. Sungguh tinggal di dalam hadirat. Amin Tuhan. Itulah sumber kehidupan kami. Sumber kekuatan kami. Kau sudah menjamah setiap saudara-saudara kami yang sakit, yang lemah, yang berduka, yang putus asa, Ya. dikuatkan malam hari. Amin. Kami bangkit keluar Amin. dari segala keterpurukan kami Ya, Tuhan. dan percaya Tuhan sanggup, Tuhan ada, Ya. Tuhan ada bersama kami. Amin. Kau Allah Immanuel, Ya. menyembuhkan, menguatkan, Ya. menghibur dan memberkati kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan siap dengar firman Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk umat Tuhan. Mari kita buka Alkitab dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-40. Biarlah firman Tuhan di bulan Januari ini menjadi prophetic direction, menjadi arahan Tuhan buat kita. Kita menangkap isi hati Tuhan dan menjalani tahun ini di bawah sorga yang terbuka. Ya, pintu gereja tertutup, kantor tutup, sekolah tutup. Semua tempat tertutup, tapi sorga tidak pernah tertutup. Katakan amin. Orang-orang benar hidup di bawah sorga yang terbuka. Haleluya. Malam hari ini kita akan baca firman Tuhan dari kitab Nabi Yesaya pasalnya yang ke-40. Semua anak-anak yang sudah sekolah juga ambil Alkitab. Mami ingin lihat mereka di foto nanti bahwa anak-anak juga membaca Alkitab. Ya, bukan waktu mami khotbah anak-anak main game ya, khusus untuk semua anak rohani yang ada di bawah rumah rohani GBI Kalvari Misi. Kami mendidik anak-anak kami dari rumah kami mencintai Tuhan dan menghormati Tuhan, mencintai firman-Nya. Karena firman itu kehidupan. Firman itu memberi terang. Firman itu mencipta ulang hidup kita. Kita baca kitab Nabi Yesaya pasal 40 ayatnya yang ke-21 sampai 31, ada 10 ayat. Baca bersama-sama. Yesaya 40 ayatnya yang ke-21. Tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu dari mulanya? Tidakkah kamu mengerti dari sejak dasar bumi diletakkan? Dia yang bertakhta di atas bulatan bumi, yang penduduknya seperti belalang. Dia yang membentangkan langit seperti kain dan memasangnya seperti kemah kediaman. Dia yang membuat pembesar-pembesar menjadi tidak ada dan yang menjadikan hakim-hakim dunia sia-sia saja. Baru saja mereka ditanam, baru saja mereka ditaburkan, baru saja cangkok mereka berakar di dalam tanah. Sudah juga ia meniup kepada mereka, sehingga mereka kering dan diterbangkan oleh badai seperti jerami. Dengan siapakah hendak kamu samakan aku? Seakan-akan aku seperti dia. Firman yang Maha Kudus. Arahkanlah matamu ke langit dan lihatlah siapa yang menciptakan semua bintang dan menyuruh segenap tentara mereka keluar sambil memanggil nama mereka sekaliannya. Satu pun tiada yang tak hadir oleh sebab ia Maha Kuasa dan Maha Kuat.
Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel, hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allahku. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar? Tuhan ialah Allah kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Tidak terduga pengertiannya. Dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tak berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, dan teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Amin untuk firman Tuhan. Bapak Ibu kekasih Tuhan dimanapun berada, Tuhan berfirman malam hari ini, dengan siapakah kita samakan Dia? Tidak ada yang bisa disamakan dengan Allah kita. Tidak ada. Ya. Bahkan dalam ayat sebelumnya dikatakan, siapa yang bisa mengatur Tuhan? Di dalam ayat 13. Atau memberi petunjuk kepadanya sebagai penasihat. Siapa yang bisa memberi petunjuk kepada Tuhan? Kepada siapakah ayat 14 Tuhan meminta nasihat untuk mendapat pengertian? Dan siapa yang mengajar Tuhan untuk menjalankan keadilan? Atau siapa mengajar dia pengetahuan? Kasih tahu saya. Sebelum ada temuan-temuannya, dialah sumber pengetahuan. Dia memberi petunjuk supaya ia bertindak dengan pengertian. Ayat 15. Sesungguhnya bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba, dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Sesungguhnya dikatakan, pulau-pulau tidak lebih dari abu halus beratnya. Kalau ditimbang pulau-pulau itu kayak abu halus, tidak ada yang bisa menyombongkan diri di hadapan Tuhan. Bangsa-bangsa itu seperti setitik air. Karenanya kita bersyukur kita bisa mengenal Allah yang hidup. Kita menyembah Allah yang hidup. Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Katakan amin. Dengan firman-Nya Dia menjadikan langit dan bumi. Sabdanya, perkataannya, menjadikan yang tidak ada menjadi ada. Saya ingin menjadi rema, itu menjadi rema kita sepanjang tahun ini. Firman penciptaan, dari yang tidak ada menjadi ada. Saya sungguh melihat bagaimana Tuhan menyertai kita sampai hari ini. Tuhan memberikan kita pengertian, hikmat. Ya, bukan Dia yang meminta pengertian, tapi kita yang meminta nasihat Dia. Kita meminta pengertian dari Dia. Sehingga apa? Kita akan menjadi generasi yang kuat. Saya sungguh yakin. Ya, kalau secara fisik, kemarin tadi malam saya tiba sudah tengah malam di sini dari pedalaman. Tapi saudara lihat hari ini ada kekuatan yang baru. Ya, Tuhan menyertai orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan. Orang itu mendapat kekuatan yang baru. Sebab Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Saya panggil Bapak Ibu Saudara yang putus asa, yang sedang lemah hari ini, mari datang pada Tuhan. Allah kita dikatakan maha kuasa dan maha kuat. Ayat 26. Dia tidak dapat disamakan dengan apapun, apalagi benda-benda buatan tangan manusia. Dalam ayat 18. Jadi dengan siapa kamu hendak samakan Allah? Apa yang dapat kamu anggap serupa dengan Dia? Ayat 10. Yesaya 40. Patungkah tukang besi menuangnya dan pandai emas melapisinya, dengan emas membuat rantai-rantai perak untuknya? Ayat 20 Yesaya 40. Orang yang mendirikan arca memilih kayu yang tidak lekas busuk, mencari tukang yang ahli untuk mendirikan patung yang tidak lekas, supaya yang tidak lekas goyang. Lalu saudara menyembah Dia sebagai Allah.
Lalu Tuhan tanya, tidakkah kamu tahu? Tidakkah kamu dengar? Tidakkah diberitahukan kepadamu? Tidakkah kamu mengerti dari sejak bumi diletakkan? Siapa yang menciptakannya? Tuhan. Dia tidak bisa disamakan dengan benda-benda ciptaannya, karena dia adalah pencipta. Itulah sebabnya mari kita menyembah Allah yang Maha Kuasa, Allah pemilik kehidupan, Allah pemberi kehidupan, sumber kehidupan, sumber keselamatan, sumber kekuatan, sumber segala berkat kita. Mari kita datang kepada Dia, menyembah, mencintai Dia, mengasihi Dia lebih dari segala-galanya. Firman profetik di tahun 2021, Tuhan sudah memberikan kita nubuatan bahwa dalam dekade ganda, double decade open heaven, kita ada dalam dekade ganda sorga terbuka. Tuhan telah berjanji bahwa Dia akan menjaga sorga tetap terbuka di atas hidup kita, dan neraka ditutup di dalam nama Yesus. Maut tidak berkuasa atas kita. Gereja mendapat perkenanan Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh mendapat perkenanan Tuhan. Gereja yang disetujui, berkenan artinya disetujui olehnya, akan hidup dan berjalan dalam perkenanan Tuhan. Karena itu gereja akan diberdayakan oleh Tuhan untuk berfungsi sampai gereja bisa menyelesaikan tugasnya dalam destiny ilahinya. Gereja bangkit di tengah-tengah kegelapan menutupi bangsa-bangsa. Firman nubuatan Yesaya 60, kegelapan menutupi bangsa-bangsa, tetapi terang Tuhan terbit atasmu, dan kemuliaannya menjadi nyata atasmu. Atas siapa? Atas gereja yang kudus, atas orang-orang yang hidup berkenan di hadapannya. Kemuliaan Tuhan akan menjadi nyata atas kita. Di dalam nama Yesus, kehadiran Tuhan akan menjadi sangat nyata di tengah-tengah kita. Tuhan akan hadir dalam dimensi kehadirannya. Tuhan akan hadir dalam hidup kita, keluarga kita. Kehadirannya akan termanifestasi di dalam kita, melalui kita, di tengah-tengah kita. Kehadirannya akan membuat perkara-perkara yang luar biasa. Kehadirannya akan mengurapi kita menjadi gereja yang kuat, gereja yang ada pada posisi rohani. Di dalam nama Yesus, kehadirannya akan tinggal di tengah-tengah kita. Dan kehadirannya itu surgawi, bukan duniawi. Kalau Dia hadir, bala tentara sorga juga ada. Kalau rajanya ada di sini, kerajaannya juga ada. Itu adalah surgawi. Sehingga kita yang tinggal di dalam Dia dan mengalami kehadirannya, kita akan menjadi manusianya Allah yang surgawi. Amin. Kita memang jasmani, tapi kita menjadi manusia Allah yang kuat dan perkasa di dalam Dia. Kuasa Tuhan menjamah umatnya hari-hari ini. Kalau saudara lihat di tengah-tengah pandemik ini, ribu-ribuan, jutaan-jutaan orang datang dan mencari Tuhan. Gereja tidak bisa lagi menampung orang-orang untuk beribadah, karena mereka sudah beribadah di parkiran, di jalan-jalan, mencari Tuhan, berseru kepada Tuhan di gang-gang, di taman-taman. Kalau kita lihat di berita-berita di belahan dunia ini, saudara, ini adalah waktunya untuk mencari Tuhan. Kuasa Tuhan sedang menjamah umatnya, dan secara drastis akan mengubah kehidupan mereka yang meresponi suara Tuhan. Akan ada percepatan pengetahuan, akan ada percepatan penyelarasan pemahaman akan kebenaran, karena roh kebenaran akan mengalir seperti sungai atas suku-suku bangsa. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Pengenalan akan Tuhan semakin bertambah-tambah. Yang dulunya tidak mengerti semakin dibukakan, semakin mengerti. Yang dulunya sama sekali tidak bisa mengenal Tuhan, sekarang Tuhan membawa kau datang kepada pengenalan yang akan benar, yang benar akan Dia. Tuhan sedang melepaskan unsur-unsur profetik sehingga berfungsi seperti anak-anak Isakan.
kita bisa berfungsi sebagai gereja yang memahami waktu dan musim Tuhan. Kita tidak ada delay, menunda-nunda. Kalau kita mendengar ini waktunya untuk bertobat, maka ini waktunya untuk bertobat. Ini waktunya untuk membangun, maka ini waktunya untuk membangun. No delay. Katakan no delay. Kau tidak menjadi sekelompok orang seperti suku Simeon, Ruben, suku Gad seperti khotbah saya hari Minggu, yang menonton, bahkan duduk di pinggir-pinggir pantai, tidak menganggap penting waktu ini untuk mencari Tuhan. Saudara, jangan sampai engkau kehilangan kesempatan itu. Yesus menangisi Yerusalem karena dia bilang, engkau tidak menangkap waktu mana Tuhan melawat engkau. Ini waktunya untuk kita berseru. Mengapa semua di lockdown? Supaya kita tinggal di rumah. Untuk apa? Untuk berdoa seisi rumah, suami, istri, anak-anak. Ini waktunya berhadapan dengan Alkitab. Baca firman. Biar firman mengoreksi kita. Kita mengintrospeksi diri kita dengan jujur. Tidak ada dusta, kemunafikan di dalam kita. Datang pada Tuhan, katakan, bersihkan aku Tuhan. Murnikan aku Tuhan. Tahirkan aku Tuhan. Aku mau diselamatkan dari angkatan yang bengkok hati ini. Angkatan yang jahat ini. Karena engkau tidak tahu waktu mana Tuhan memanggilmu. Saya tidak berhutang untuk engkau kota Atambua. Saya sudah menyatakan kebenaran. Jikalau pada hari ini engkau mendengar suaranya, jangan keraskan hati. Mari datang pada Tuhan. Tuhan punya rencana indah untuk kita, untuk ada dalam tujuan ilahinya. Katakan amin. Karena itu hal yang pertama, kita harus sadar akan urgensinya atau pentingnya waktu. Bilang harus sadar akan pentingnya waktu. Amin. Ya. Pergunakanlah waktu yang ada. Waktu pada tahun 2020 itu tidak terulang lagi. Kita tidak bisa kembali di bulan Desember pun tidak bisa. Bahkan Januari tanggal 1 juga sudah tidak bisa. Sadar akan penting atau urgensinya waktu. Waktu ini adalah waktu untuk kembali kepada Tuhan. Waktu untuk mencari Tuhan. Waktu untuk beribadah kepada Tuhan. Waktu untuk berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Ini waktunya. Sadar dan pentingnya urgensi waktu. Itulah sebabnya kalau Tuhan suruh saya lakukan apa, saya lakukan. Ya, Tuhan bilang pergi. Kemarin kita sudah meletakkan batu pertama gedung gereja di pedalaman. Ya, kita bisa aja alasan tidur-tidur di sini. Lalu rumah Tuhan terbengkalai. Kita pergi dengan iman, tentunya menjaga protokol COVID-19. Ya, kami tidak salaman atau berpeluk-pelukan di sana. Ya, tapi kita sungguh-sungguh. Ya. Tuhan memberikan kita waktu. Ya. Siang, pagi, siang, malam. Kita nggak bisa kembali lagi yang tadi siang. Dengarkan ini, pentingnya waktu untuk kita. Pentingnya waktu perkenanan Tuhan datang atas kita. Waktu adalah kesempatan. Kesempatan untuk kita berbuat baik, kesempatan ya, kesempatan untuk kita kembali kepada Tuhan, ya. Kesempatan untuk kita mempercayai Tuhan, ya. Ya. Kesempatan untuk kita bertobat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa, waktu ini adalah waktu perkenanan Tuhan bagi kita semua di dalam nama Yesus. Katakan amin. Ya. Dikatakan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Bukan Senin, Selasa, Rabu, Kamis jahat. Kandungan dari hari-hari ini kita tidak tahu kita melewatinya. Hari ini roh maut sedang mendatangi satu wilayah.
dan engkau ceroboh, engkau duduk mabuk di sana, maki, sumpah orang, bertengkar. Saudara tidak, saudara kehilangan waktu ini untuk beribadah kepada Tuhan. Apalagi saudara dulu, saudara penuh kebencian, saudara tidak mau mengampuni, saudara tidak peduli dengan suara Tuhan yang mendatangi saudara. Maka saudara, waktu itu lewat. Hal pertama yang harus kita sadari pentingnya atau urgensinya waktu yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bermain-main atau membuang-buang waktu. Bilang, saya tidak akan menyia-nyiakan waktu. Waktu ini adalah waktu untuk kembali kepada Tuhan. Katakan amin. Ya. Waktu ini adalah waktu untuk bertobat. Waktu ini adalah waktu untuk melayani Tuhan. Waktu ini adalah waktu untuk mengampuni. Waktu ini adalah waktu untuk berbuat baik. Waktu ini adalah waktu untuk menabur. Lakukan sesuatu. Kau kerja, kumpul harta dan tidak berbuat apa-apa. Ya, tidak peduli dengan apa-apa. Lalu kalau malam hari ini, ya, nyawamu diambil, untuk apakah semuanya itu? Dalam kitab Kolose pasal 4, hiduplah, ayat 5, hiduplah dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar. Pergunakanlah waktu yang ada. Ya. Efesus 5 ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Efesus 5 ayat 15. Perhatikan dengan saksama bagaimana kamu hidup. Jangan seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada ini, karena hari-hari ini adalah jahat. Ya. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan begini, ayat 15. Jadi, waktu yang ada ini untuk apa? Berhati-hatilah dengan kelakuan saudara. Masa ini adalah masa yang jahat. Jangan berlaku bodoh, tapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang ada untuk melakukan kebajikan. Ayat 17. Janganlah bertindak sembrono, melainkan carilah dan lakukanlah apa yang dikehendaki Tuhan dari saudara. Ayat 18. Janganlah bermabuk-mabuk, sebab kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Sebaliknya, hendaklah saudara penuh Roh Kudus dan dipimpin olehnya. Hendaklah saudara banyak membicarakan Tuhan, mengutip mazmur serta puji-pujian, menyanyikan lagu-lagu rohani dengan tulus hati. Hendaklah saudara selalu mengucap syukur kepada Allah dan Bapa kita dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Hormatilah Kristus dengan saling melayani. Bapak Ibu kekasih Tuhan, waktu yang ada ini dikatakan dalam Efesus pasal 5, supaya kita pakai untuk berhati-hati dengan kelakuan kita ini. Jangan berlaku bodoh, tinggalkan semua kebodohan. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, di mana-mana Allah berfirman, di mana-mana mereka semua orang harus bertobat. Katakan amin. Jangan berlaku bodoh dan jangan mau dibodohin oleh orang. Begitu maksudnya. Tapi jadilah bijaksana. Pakailah setiap kesempatan yang Tuhan beri untuk kita, dikatakan dalam versi firman Allah yang hidup, untuk melakukan kebajikan. Jangan bertindak, waktu yang ada ini dipakai untuk apa? Jangan bertindak sembrono. Jangan bertindak sesuka hati. Saudara berjalan tapaleu turunai sesuka hati. Ya, suami-suami, orang tua, bapak-bapak yang sudah punya istri pergi selingkuh, pergi apa, berbuat jahat, menipu istri. Istri-istri juga menipu suami, rumah tangga hancur. Engkau bertindak sembrono, kelakuanmu sembrono, itu mendatangkan malapetaka untuk hidupmu. Tuhan bilang stop,
Jangan bertindak sembrono, ya. Lakukan apa yang dikehendaki, cari kehendak Tuhan, lakukan kehendak Tuhan. Katakan amin, ya. Jangan bermabuk-mabuk. Ada orang dari pagi sampai malam mabuk saja, ya. Karena dikatakan kebiasaan itu mendatangkan banyak kejahatan. Pemabuk dalam Galatia pasal 5 ayat 19, pemabuk tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saya heran. Ada ibu-ibu juga, anak-anak muda, perempuan muda juga mabuk. Ya, engkau pemabuk, engkau tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi bagaimana? Kesempatan ini diberikan Tuhan kepada saudara dan saya untuk bertobat dan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan jahat. Engkau beroleh hidup yang kekal. Katakan amin. Jangan bertindak sembrono. Sebaliknya hendaklah saudara dipenuhi Roh Kudus dan dipimpin oleh, katakan amin, ya. Jadi waktu yang ada ini kita pergunakan dengan penuh hikmat terhadap orang-orang luar, ya, dengan penuh hikmat. Dalam Kolose pasal 4 ayat yang kelima, dalam versi firman Allah yang hidup, pergunakanlah sebaik-baiknya setiap kesempatan mengabarkan berita kesukaan kepada orang lain. Berlakulah bijaksana dalam hubungan saudara dengan mereka. Hendaklah percakapan saudara sopan dan masuk akal, sebab dengan demikian saudara akan memberikan jawaban yang tepat kepada setiap orang. Jawaban kita harus tepat kepada setiap orang. Katakan amin. Pergunakan waktu yang ada ini, karena waktu ini sangat singkat. Waktu ini penting, saudara, ya. Waktu ini adalah waktu untuk kita, ya, hidup dalam kebenaran, ya. Tuhan mau kita berjaga-jaga dan sadar. Di dalam 1 Tesalonika 5, karena kamu, ayat 5, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Kita harus sadar akan urgensi pentingnya waktu untuk kita hidup dengan sadar. Jangan terlena dengan dunia ini. Jangan teralihkan oleh keadaan dan fakta apapun. Tapi kita adalah orang-orang siang. Baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketompongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Allah menetapkan kita bukan untuk dimurkai. Mengapa engkau memilih hal-hal jahat? Itu akan menyebabkan saudara dimurkai. Tuhan sejak semula tidak rencanakan itu. Tuhan mau kita responi dengan benar. Ini waktu saya dengar firman Tuhan, saya harus sadar. Dalam versi firman Allah yang hidup dikatakan, karena saudara semua adalah anak terang dan anak siang, bukan milik kegelapan dan malam, ayat 6, 1 Tesalonika 5 ayat 6. Berjaga-jagalah, jangan tertidur seperti yang lain. Waspadalah akan kedatangannya dan tetaplah sadar. Waktu ini harus kita pakai untuk hidup dalam punya roh yang sadar. Berjaga-jaga dengan hidup kita. Kita tidak termakan isu, termakan pengaruh orang. Kita tidak teralihkan hanya karena kebutuhan-kebutuhan hidup. Kita tetap percaya setiap hari Tuhan memelihara kita. Amin. Ya, Tuhan tidak berniat, ayat 9, sebab Allah tidak berniat mencurahkan murkanya atas kita, melainkan menyelamatkan kita melalui Tuhan Yesus Kristus. Ia mati untuk kita, sehingga kita dapat hidup bersama dengan Dia untuk selama-lamanya.
Katakan amin. Katakan amin. Entah kita masih hidup atau sudah mati pada saat Ia datang lagi. Jadi hendaklah saudara saling memberi semangat dan saling membangun seperti yang sedang saudara lakukan. Amin. Ini waktunya untuk kita saling membangun. Waktu ini saling menasehati, membangun, memberi semangat, menguatkan. Katakan amin. Katakan amin. Waktu ini kita pakai sebagai kesempatan untuk kita berbuat baik, kesempatan untuk kita bertobat, kesempatan untuk kita melayani, kesempatan untuk kita sungguh-sungguh membangun, saling menguatkan, memberi semangat kepada orang lain. Itulah panggilan Tuhan dalam hidup kita. Sebab Tuhan tidak merencanakan atau punya niat dalam versi firman Allah yang hidup tadi. Tuhan tidak berniat untuk memurkai kita. Tapi pilihan kita yang akan menentukan dimurkai atau diberkati. Katakan amin. Pilih untuk hidup sebagai anak-anak terang, bukan hidup sebagai anak-anak kegelapan. Saudara, Tuhan sudah menubuatkan masa depan dari kita yang hidup menurut hukum roh. Kehidupan kita akan menjadi sangat jelas dan nyata realita Tuhan. Waktu kita berjalan dalam ketaatan, gereja mulai sadar akan urgensi waktu. Waktu ini singkat, waktu ini penting. Kita harus belajar mempraktikkan iman kita sekarang, bukan nanti. Waktu itu mempraktikkan hidup oleh iman. Hidup dalam hukum roh dan hukum iman. Tidak lagi hidup dalam kedagingan dan keduniawian. Waktu ini adalah waktu untuk kita mempraktikkan iman untuk hal-hal yang tidak mungkin. Dan bagaimana kita memahami kuasa Tuhan yang sudah hadir untuk menyembuhkan, memulihkan, menguatkan, membebaskan, memerdekakan kita. Bahkan dengan firman-Nya berkuasa menjadikan yang tidak ada dalam hidup kita menjadi ada. Yang tidak mungkin menjadi mungkin. Terima firman ini, hidupi firman ini. Aktivasi roh iman. Katakan amin. Ini waktunya untuk kita mempraktikkan iman. Yang kedua, tadi sadar urgensinya, pentingnya waktu. Yang kedua, kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita akan membawa pembebasan, membawa kesembuhan, akan membawa pengharapan bagi kita. Katakan amin. Hari-hari di mana kita ada di bawah sorga yang terbuka, kita akan melihat pengurapan Tuhan yang luar biasa, yang akan membawa kesembuhan dan pembebasan bagi umat Allah, ya, baik yang dekat maupun yang jauh. Ini waktunya untuk Tuhan memanggil kita datang kepada Dia, alami Tuhan, jamah Tuhan. Seperti perempuan yang pendarahan, dia berkata, asal ku jamah jubahnya aku sudah sembuh. Datang dengan kerinduan. Hari-hari ini kehadiran Tuhan akan membawa kesembuhan. Saya sungguh yakin setiap hari saya mengalami itu terjadi. Kekuatan dan kesehatan ilahi, realita Tuhan dalam hidup saya. Di dalam nama Yesus, itu juga terjadi dalam hidup saudara. Katakan amin. Tuhan akan memotong semua roh error, ya, yang buat kita error karena lemahnya hukum roh dan hukum iman dalam hidup kita. Kita error, kita ragu, kita kecewa. Saya berdoa dalam nama Yesus, kehadiran Allah dalam hidup kita akan memangkas, membersihkan, memotong semua roh error dan pelanggaran. Karena lemahnya hukum roh, hukum iman dalam hidup kita. Mulai hari ini kau kuat dalam roh. Engkau mulai mempraktekkan, mengaktifasi roh iman. Engkau melihat yang tidak kelihatan. Itu nyata dalam nama Yesus. Terjadilah atas hidup kita. Amin. Kemarin dalam khotbah saya peletakan batu pertama di pedalaman, saya bilang, kalau kita hidup dengan iman, kita bisa melihat yang tidak kelihatan itu lebih jelas dari yang kelihatan. Yang tidak kelihatan yang dijanjikan Tuhan, sebagai ahli warisnya, kita berhak menerima semua yang Tuhan janjikan. Kita sudah melihatnya dengan iman. Kita hidup dari Dia, kita pegang firman itu. Sekarang kita sudah genggam firman. Terima kesembuhan itu dengan iman. Engkau tidak duduk merengek-rengek dan seperti bangsa Israel tadi di dalam kitab Yesaya. Bagaimana ya? Kenapa ya Tuhan tidak bertindak kepada kami, ya?
Ayat 27. Mengapa engkau berkata demikian hai Yakub, dan berkata begini hai Israel? Hidupku tersembunyi dari Tuhan, dan hakku tidak diperhatikan Allah. Berapa banyak orang? Ini bukan waktunya untuk engkau duduk-duduk dan merengek. Tuhan, kenapa tidak lihat saya? Memangnya saya ini tidak kelihatan kah? Mengapa saya alami ini? Mengapa Tuhan tidak beri hak-hak saya? Bukan waktunya untuk merengek-rengek. Waktunya untuk ambil firman dan hidupi firman. Aktifkan iman. Faktanya begini, tapi saya tahu tidak ada yang tersembunyi. Tuhan melihat keadaan saya. Tuhan sanggup menolong saya. Tuhan sanggup mengangkat saya. Saya berdoa dalam nama Yesus. Waktu ini adalah waktu untuk berjumpa dengan Tuhan, karena Dia hadir di kehadirannya membebaskan, melepaskan, menyembuhkan, menguatkan, menyucikan kita. Di dalam nama Yesus, semua yang menyebabkan kita error disingkirkan. Saudara lihat contoh dalam Lukas pasal 6 ayat 17-19. Mari kita baca bersama-sama. Tuhan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Haleluya. Lukas 6 ayat 17-19. Lalu ia turun dengan mereka dan berhenti pada suatu tempat yang datar. Di situ berkumpul sejumlah besar dari murid-muridnya dan banyak orang lain yang datang dari seluruh Yudea dan dari Yerusalem dan dari daerah pantai Tirus dan Sidon. Mereka datang untuk mendengarkan Dia dan untuk disembuhkan dari penyakit mereka, dan juga mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat beroleh kesembuhan. Dan semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena ada kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkannya. Katakan, semua orang itu disembuhkan. Saya berdoa untuk saudara-saudaraku yang ada di Rumah Sakit Umum Atambua, Rumah Sakit Umum Soe Kupakeba, Rumah Sakit Jamah. Tuhan datang dan berseru. Semua orang banyak itu berusaha menjamah Dia, karena kuasa yang keluar daripadanya, dan semua orang itu disembuhkan. Saya panggil engkau bangkit dengan iman. Mari datang dan menjamah Yesus. Kehadirannya akan menyembuhkan saudara. Pasti menyembuhkan saudara. Oh haleluya. Ia menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Malam hari ini datang pada Tuhan. Kehadiran Tuhan. Hari-hari sorga terbuka di atas kita 2021. Kita akan melihat kehadiran Tuhan nyata terjadi dalam hidup kita. Dia akan menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Persoalannya, apakah saudara mau datang? Apakah saudara mau percaya kepada Yesus? Sebab Yesus menyembuhkan semua orang yang datang kepadanya. Semua orang itu disembuhkannya. Haleluya. Markus pasal 3 ayat 10-11. Sebab Ia menyembuhkan banyak orang, sehingga semua penderita penyakit berdesak-desakan kepadanya, hendak menjamahnya. Bila mana roh-roh jahat melihat Dia, mereka jatuh tersungkur di hadapannya dan berteriak, Engkaulah Anak Allah. Orang-orang yang punya penyakit berdesak-desakan kepadanya dan rindu menjamahnya. Saudara, ini waktu untuk menjamah Tuhan. Katakan amin. Waktu untuk menjamah Dia sungguh-sungguh. Carilah Tuhan selama Ia berkenan ditemui. Kehadirannya akan menyatakan kedaulatannya. Tadi dalam teks pembacaan kita, bahwa Tuhan memberi kekuatan kepada yang lelah, menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Orang-orang muda menjadi lelah dan lesu, teruna-teruna jatuh tersandung. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Orang yang menjamah Tuhan, orang yang mencari Tuhan akan disembuhkan oleh Tuhan. Saya bernubuat di dalam nama Yesus, itu akan terjadi atas hidup kita sepanjang tahun 2021. Perkara-perkara ilahi, mujizat-mujizat, maka yang tidak pernah kita lihat, akan Tuhan nyatakan di tengah-tengah kita, yang sungguh-sungguh rindu menjamah Dia.
mari datang dan menjamah dia. Mari mencari Tuhan. Mereka berdesak-desakan datang kepada Tuhan. Wanita pendarahan itu merayap, saudara. Karena dia sudah pendarahan 12 tahun, dia gak kuat berdiri. Dia merayap dengan tekad, asal ku jamah. Coba Tuhan, itu iman, itu mengaktifasi roh iman. Saya mau bilang kepada Bapak Ibu yang sementara putus asa, dan engkau mungkin bertanya, di mana hakku? Mengapa Tuhan tidak menolong saya? Dengan semua daftar-daftar alasan yang saudara sampaikan kepada Tuhan. Hari ini, mari datang dan bersyukur pada Tuhan. Katakan terima kasih. Kalau Tuhan hadir dalam hidupku, aku terima kesembuhan. Kalau Tuhan berkenan kepadaku, Dia akan berikan kesembuhan. Jamah Tuhan dengan hati. Buang semua alasan-alasan. Buang semua sanggahan. Buang semua ketidakpuasan. Mari datang dan bersyukur kepada Tuhan. Saya ingin sungguh-sungguh malam hari ini, Bapak Ibu kekasih Tuhan, kita semua sedang tertekan setiap hari. Berita-berita yang kita baca, kematian. Tidak lagi bilang orang tua, orang muda, pejabat, kepala bank, dokter, perawat, polisi, apa saja. Kita lihat berita ini, kita sedih sekali. Anak muda baru wisuda, waduh saya sedih sekali. Kita ada di satu masa yang dulu kita tidak lihat seperti ini. Orang mati seperti bergelimpangan di setiap kota. Baca di dunia maya, di Facebook ini, sepertinya kita mau takut. Tapi saya mau katakan kepada saudara, ini waktunya untuk kita mencari Tuhan. Waktunya untuk datang pada Tuhan. Katakan amin. Waktunya untuk berseru kepada Tuhan. Orang yang menanti-nantikan Tuhan, bukan tanganga-tanganga itu nak jadi nanti kayak kita tunggu di terminal, bukan. Orang-orang yang mendesak dalam roh untuk mengejar perkara-perkara ilahi. Engkau punya waktu menyembah berjam-jam, punya waktu bersekutu menyembah dalam roh, sampai engkau menyanyi, engkau sembah Tuhan, berbahasa roh, merenungkan firman Tuhan. Engkau aktivasi roh imanmu, engkau hidupmu bukannya aku lagi, tapi Kristus yang di dalam. Saudara akan merasakan, bukan cuma mendengar orang cerita, tapi kita akan merasakan, kita mengalami, sungguh ini mujizat Tuhan. Di hari-hari di bawah sorga yang terbuka ini, kehadiran Tuhan akan membebaskan dan memerdekakan kita, menjamah dan menyembuhkan kita. Maukah saudara menjamah Tuhan malam hari? Datang dan jamah Dia. Tidak peduli latar belakang, engkau dalam kondisi jatuh, bangkit kembali dan jamah Tuhan. Buat satu tekad di hadapan Tuhan. Saya mau kembali hidup benar. Saya mau memperbaiki kelakuan saya. Saya mau menyelaraskan hidup saya dengan firman-Mu ya Tuhan. Ampuni segala dosa saya. Bukankah Tuhan berkata, jika engkau mengaku dosa, maka Allah itu setia dan adil akan mengampuni dan menyucikan kita dari segala dosa dan pelanggaran. Waktu ini adalah waktu perjumpaan dengan Tuhan. Jangan keraskan hatimu. Jangan marah dengan Tuhan, marah dengan pendeta. Mengapa saya dan keadaan ini, pendeta tidak kunjungi saya? Pasti ada saudara jemaat rasa kecewa, saya sudah sakit parah, kok pendetanya tidak kunjungi saya. Saudara, Tuhan ada di sana, Tuhan sedang mengunjungi engkau. Jamah Tuhan. Biarlah peristiwa-peristiwa ini menjadi kesempatan untuk engkau mengalami Tuhan secara nyata. Berseru bahkan dengan air mata. Datang pada Dia malam hari dengan tekad, asal ku jamah saja jubah Tuhan, aku sudah sembuh. Datang dengan satu tekad. Malam hari ini saya ingin mengajak kita semua. Saya sungguh rasa kehadiran Tuhan di tengah-tengah kita akan membawa kesembuhan. Mujizat masih ada. Tuhan engkau ajaib. Tuhan engkau perkasa. Tuhan engkau maha kuat dikatakan.
Tadi Allah yang kita sembah, Allah yang menyembuhkan, Allah yang menguatkan, memberi semangat, ya, memberi kekuatan yang lemah kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tiada berdaya. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuat, maha kuasa, dan Dia berkuasa untuk menyembuhkan saudara. Saya panggil saudara datang malam hari ini. Firman Tuhan saya sampai di sini. Biar firman ini memberkati Bapak Ibu Saudara sekalian. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Nyanyikan lagu ini dengan iman, bahwa aku percaya Engkau Allah yang ajaib. Engkau dahsyat, Engkau sanggup memulihkan. Engkau sanggup menyembuhkan dengan sempurna. Nyanyikan lagu ini dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan. Tak ada yang tak mungkin bagimu Tuhan. Kami sembah Engkau Tuhan. Tuhan, Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib. Engkau ajaib bagiku. Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Semua yang kusaksikan, semua yang kusaksikan perbuatan tanganmu, perbuatan tanganmu. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Katakan, sungguh ku percaya, sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Mari katakan kepada Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, dimanapun berada engkau yang sedang sakit, Engkau ajaib bagiku. Kau yang telah berfirman, Kau yang telah berfirman, dan semuanya jadi. Tuhan, Engkau ajaib, Engkau ajaib bagi. Sekali lagi, Tuhan, Engkau ajaib. Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Tak ada yang tak mungkin
bangkit berdiri. Sungguh ku percaya, angkat tanganmu. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Mujizat masih ada dalam hidupku. Jamaah Tuhan, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Sungguh ku percaya dengan iman. Sungguh ku percaya, tiada yang mustahil. Terima kesembuhan. Mujizat masih ada dalam hidupku. Sembuhkan sakitku, sembuhkan sakitku, pulihkan jiwaku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat masih ada bagiku. Mujizat, mujizat masih ada bagiku. Dia jamah, dia jamah, senang hidupku. Dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah, semua telah berubah, dan aku Yesus jamah, ku jadi baru. Katakan dia jamah, dia jamah, senang hidupku. Dan beri damai, dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah. Angkat tanganmu. Semua telah berubah, dan aku tahu Yesus jamah, ku jadi baru. Ini waktunya untuk kita menjamah Tuhan. Katakan dia jamah, dia jamah. Oh, Yesus jamah, dan beri damai di hatiku.
memainkan lagu ini. Ini waktunya untuk kita hidup baru. Jangan biarkan kematian meregut nyawamu. Jangan keraskan hatimu malam ini datang pada Tuhan. Mari serahkan hidupmu pada Tuhan. Atau buah kembalilah kepada Tuhan. Saya panggil keluarga-keluarga datang pada Tuhan. Ini kesempatan untuk kita bertobat. Tinggalkan semua kehidupan lama. Semua berubah. Waktu Tuhan hadir, semua orang disembuhkannya. Aku berdoa malam hari ini menghentikan roh kematian di dalam nama Yesus. Virus corona pergi keluar dari kota ini. Buka hati dan jamah Tuhan malam ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Kau ajaib Tuhan. Jamah saudara-saudara kami di Soe, di Keva, di Kuba, di Ambon, di Papua, di Kalimantan, Sulawesi, di Bali dalam nama Yesus, di Nusa Tenggara Barat, di Pulau Jawa yang berseru kepada Tuhan, di Sumatera yang berseru kepada Tuhan. Ini waktunya untuk menjamah Tuhan. Kau anak-anak rohani yang ada di luar negeri, ini waktunya untuk menjamah Tuhan. Kehidupan yang baru, kehidupan yang diubahkan, dipersembahkan menjadi satu kehidupan yang berguna untuk Tuhan, untuk tujuan Tuhan, untuk mengeksekusi kehendaknya terjadi dan tergenapi di dalam kita dan melalui kita. Haleluya. Ini waktu untuk berubah. Jangan keraskan hatimu. Saya berdoa untuk umat Tuhan di Timor Leste. Ini waktunya untuk engkau berbalik kepada Tuhan. Waktu untuk berubah. Jadi ciptaan yang baru di dalam Kristus. Dia jamah senang hidupku dan beri damai dan beri damai di hatiku. Semua telah berubah dan aku tahu Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Yesus jamah, Yesus jamah ku jadi baru. Terima kasih Tuhan. Kau menjamah setiap hati kami malam hari. Kami dibaharui, dikuatkan. Kau memberi kekuatan kepada yang lelah dan semangat. Semangat kepada mereka yang tidak berdaya. Bapa, Engkau jamah semua saudara-saudara kami yang sekarat. Kami tidak bisa pergi ke rumah sakit. Mungkin mereka sedang ada dalam ketakutan. Bapa, biarlah mereka punya HP bisa mendengar ibadah ini. Tuhan jamah dan sembuhkan saudara-saudara kami yang sedang berseru kepada Tuhan. Tahun ini kami akan melihat realita Tuhan, kehadiran Tuhan di dalam hidup kami.
kehadirannya akan termanifestasi. Dia tinggal di dalam kita. Dan perkara-perkara ilahi, mujizat terjadi. Terimalah damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, memelihara hatimu di dalam Kristus. Tuhan angkat semua ketakutan, kecemasan, kebimbangan. Terima kasih untuk firman-Mu malam ini. Firman kesembuhan, firman kelepasan, kesempatan untuk kami berbalik dan berubah dari cara hidup yang sia-sia. Saya berdoa untuk semua keluarga, semua anak rohani, semua yang mengikuti lewat siaran radio Misi Kalvari, live streaming Facebook dan YouTube. Dan berikan Engkau kualitas hati yang baru, hati yang lembut, hati yang mau bertobat dalam nama Yesus. Dan mengangkat semua kesombongan, kecongkakan, segala roh penolakan terhadap kebenaran disingkirkan dari hati. Biar Engkau datang dan ketaatan imanmu kepada Kristus, Kau akan melihat perkara-perkara mujizat terjadi dalam hidup. Kami mohon anugerah-Mu Tuhan untuk setiap keluarga. Sucikan kami Tuhan. Kau memberkati semua kami yang mengikuti acara ini. Disembuhkan, dibarui, dikuatkan, dipulihkan, diampuni dosanya. Kami bangkit dalam hidup yang baru. Terima kasih Tuhan. Hamba-Mu sudah selesai berbicara, meteraikan seluruh firman ini di dalam loh hati kami. Kami melakukan, mempraktikkan firman ini terjadi dalam hidup kami setiap hari. Di dalam nama Yesus, terjadilah seluruh firman ini atas hidup kami. Kami berdoa dan bersyukur, memberkati setiap kami dengan damai sejahtera, sukacita, kekuatan yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di dalam Yesus Kristus dan dalam persekutuannya dengan Roh Kudus tinggal dan diam di dalam kita, menguatkan, meneguhkan, mengokohkan kita, tertancap kuat iman kita kepada Dia dan tidak pernah berubah meninggalkan Dia, tidak teralihkan. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kami dalam Kristus Yesus mulai malam ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita gerejanya. Berkat ini kami terima dengan iman dalam nama Yesus yang percaya, katakan amin. Saya sungguh yakin saudara disembuhkan, dipulihkan. Dengan demikian pesan firman Tuhan dan ibadat kita malam hari ini, sampai kita berjumpa hari Minggu, besok hari Sabtu dan hari Minggu kita masih ibadah dari rumah. Saudara bisa ikuti langsung dari live streaming Facebook Wilma Meike Sila, Wilma Watimena, David Agustinus, dan YouTube Pendeta Wilma Watimena. Dan yang ada di Atambua dan sekitarnya yang tidak ada wifi bisa atau ikuti lewat radio Misi Kalvari 106.5. Kiranya Tuhan memberkati kita, melindungi kita, dan kita terus bergerak satu di dalam Dia. Salam dan Tuhan memberkati.